Assalamualaikum, selamat datang di channel Dapur Hanaf. Di video kali ini kita akan membuat es pisang hijau ala cendana yang lagi viral. Rasanya manis, gurih, teksturnya lembut dan juga kenyal, menjadi dessert yang banyak digemari oleh orang-orang. Langsung saja kita simak videonya cara pembuatan es pisang hijau ala cendana yang lagi viral. Pertama, kita buat bubur sumsumnya. Masukkan 50 gram tepung beras ke dalam panci, kemudian tambahkan 30 gram susu bubuk, setengah sendok teh garam, 100 ml santan instan. Ini saya gunakan 1 saset santan instan kemasan yang dicairkan menjadi 100 ml. Dan juga saya tambahkan 400 ml air. Kemudian kita aduk menggunakan whisker hingga tercampur merata. Serta kita pastikan tidak ada tepung beras yang bergerindil. Agar aroma yang dihasilkan semakin wangi, kemudian kita tambahkan 1 lembar daun pandan. Selanjutnya kita masak di atas api kompor hingga menggunakan api sedang saja agar bubur sumsum yang dihasilkan tidak mudah gosong. Dan pastikan harus terus diaduk agar matangnya bisa merata. Jika sudah sedikit mengental seperti pada video, ini lanjut kita masak dan kita aduk terus hingga benar-benar matang. Jika kadar air bubur sumsumnya sudah terlihat berkurang dan bubur sumsum terlihat kental, ini tandanya sudah matang. Kemudian kita angkat dan kita masukkan ke dalam mangkok bersih. Dalam wadah panci yang sama, tuangkan 75 gram tepung beras, 75 gram tepung terigu, 25 gram tepung tapioka, 25 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 1 saset santan instan kemasan 65 ml, dan tambahkan 250 ml air. Kemudian kita aduk semua bahan hingga benar-benar tercampur merata dan tidak ada tepung yang bergerindil. Di adonan yang kedua ini kita akan membuat kulitan pisang hijaunya. Kemudian untuk memberi warna hijau kita beri secukupnya pasta pandan. Karena di sini saya tidak menemukan daun suji sehingga sebagai pengganti saya gunakan pasta pandan. Aduk dengan menggunakan whisker hingga benar-benar tercampur merata. Agar adonan kulitan es pisang hijaunya semakin wangi, di sini saya tambahkan 1 lembar daun pandan. Kemudian masak di kompor dengan menggunakan api sedang, sambil terus diaduk hingga adonan untuk kulit pisang hijaunya memadat seperti pada pembuatan adonan pempek. Jika adonan sudah memadat, kita kecilkan api kompornya, kemudian kita lanjut masak hingga tidak ada tepung yang masih berwarna putih. Kita masak sebentar saja sambil diaduk-aduk. Setelah selesai, angkat dan siapkan baking paper atau plastik besar. Kemudian ambil secukupnya adonan hijau, gilas dengan menggunakan rolling pin hingga ketebalan 1 hingga 2 cm. Saat adonan digilas, bisa kita lihat adonan tidak terlalu lengket, dan ini sangat mudah untuk digilas. Jika ketebalan adonannya sudah digilas sekitar 1-2 cm, kemudian ambil 1 pisang raja matang yang sudah dikukus. Nah, ini perlu diperhatikan untuk pisang rajanya harus kita kukus terlebih dahulu, karena nantinya akan membuat isian dari pisang raja semakin moist dan berair ataupun mengeluarkan minyak pisangnya. Dan tentunya rasanya akan semakin enak. Kemudian kita bungkus pisang dengan adonan kulitan hijau menyerupai bentuk pisang. Dan rapatkan bungkusan kulitan hijau atau adonan hijau hingga benar-benar menutupi seluruh bagian pisang. Untuk adonan kulitan pisang hijau yang masih tersisa, kemudian kita potong atau kita rapikan dengan menggunakan scraper membentuk bagian dari permukaan pisang. Nah, seperti inilah setelah adonan kulitan hijau kita potong atau kita rapikan. Kemudian kita rapatkan atau kita rapikan adonan kulitan hijau hingga benar-benar menutupi bagian permukaan pisang. Jika bagian ujung dari kulitan hijaunya masih terlihat panjang, kemudian kita potong, kita rapikan dengan menggunakan scraper. Nah, seperti inilah, kemudian kita rapikan kembali untuk adonan kulitan hijaunya.
Jika saat merapikan terasa lengket, bisa kita gunakan sarung tangan atau tangan kita harus kita olesi dengan menggunakan sedikit minyak goreng. Nah, seperti inilah jika sudah rapi, kemudian kita sisihkan dan kita lanjutkan untuk membungkus pisang yang lainnya. Dari resep yang digunakan, dihasilkan 8 buah pisang hijau yang siap kita kukus. Dan sebelumnya panci kukusan harus benar-benar sudah dipanaskan. Kemudian kita kukus pisang hijaunya hingga benar-benar matang atau kurang lebih selama 30 menit. Serta perlu diperhatikan untuk bagian bawah dari kukusannya kita beri alas daun pisang, serta untuk masing-masing pisang hijaunya agak sedikit kita beri jarak agar tidak lengket saat mengembang. Dan langkah yang terakhir kita buat untuk simple sirupnya. 200 gram gula pasir, tambahkan 250 ml air, kemudian tambahkan 4 tetes pewarna makanan merah. Kemudian kita aduk menggunakan whisker hingga benar-benar tercampur merata dan untuk gulanya sedikit larut. Agar simple sirupnya semakin wangi, di sini saya tambahkan secukupnya frambos vanila. Bisa juga menggunakan perisa pisang ambon agar wangi atau aroma es pisang hijaunya semakin harum. Kemudian kita aduk dengan menggunakan whisker saat direbus, agar nantinya gula pasir bisa cepat larut. Serta gunakan api kompor sedang saja agar nantinya sirup benar-benar matang ataupun tidak mudah gosong. Jika simple sirup sudah matang, kemudian matikan api kompor dan kita sisihkan. Dan seperti inilah untuk setiap komponen es pisang hijau yang sudah kita masak. Es pisang hijau ini sangat enak sekali jika dihidangkan saat dingin dan ini kita tambahkan beberapa es batu ke dalam mangkok bersih. Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan bubur sumsum putih ke dalam mangkok yang sudah berisi es batu. Kemudian kita ambil 1 buah pisang hijaunya, kemudian kita potong-potong atau kita kerat menggunakan scraper seperti pada video. Untuk cara memotongnya opsional, bisa dikerat seperti yang saya lakukan atau bisa dipotong hingga benar-benar terlihat bagian pisangnya. Kemudian kita tambahkan beberapa sendok makan simple sirup yang sudah kita buat sebelumnya. Siram menyeluruh di bagian atas permukaan dari bubur sumsum dan juga pisang hijaunya. Kemudian saya tambahkan taburan kacang yang sudah dicincang kasar menggunakan chopper untuk menambah tekstur dari es pisang hijau serta menambah rasa gurih dari es pisang hijau yang dihasilkan. Dan di tahap yang terakhir, bagian atasnya kita beri 1 sendok teh susu kental manis. Agar rasanya semakin manis, kita tambahkan hingga sekitar 2 sendok teh. Dan seperti inilah penampakan dari es pisang hijau yang siap dinikmati. Aromanya sangat wangi sekali, perpaduan antara bubur sumsum, pisang hijau, dan simple sirup yang sangat enak. Sekian video yang bisa saya share kali ini, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba, and happy cooking!